Selamat malam. Jadi di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan siklus akuntansi dan perkenalkan nama saya Kevin Noveno Sumampo. Saya berasal dari kelas 10 akuntansi. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Jadi, siklus akuntansi itu bisa terartikan kayak suatu proses penyusunan laporan keuangan atau finansial yang bisa diterima dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan proses akuntansi ini itu sering berulang, sehingga membuat siklus akuntansi. Jadi, siklus akuntansi yang pertama, bukti transaksi. Jadi, pengertian bukti transaksi, contohnya, bukti transaksi adalah surat tertulis yang diberikan sebagai tanda terjadinya kegiatan yang dilakukan oleh dua pihak, yakni penjual dan pembeli. Nah, jadi bukti transaksi itu kayak sebuah bukti tertulis atas setiap kegiatan transaksi yang terjadi pada penjual dan pembeli, atau transaksi yang terjadi pada sebuah bisnis dan perusahaan. Contohnya bisa berupa nota kontan, faktur, kwitansi, cek, bukti setoran bank. Kedua, jurnal. Contoh jurnal dan pengertiannya. Jadi pengertian jurnal memiliki pengertian sebagai jurnal yang dipergunakan untuk tempat melakukan pencatatan bagi segala jenis bukti transaksi keuangan yang muncul akibat terjadinya berbagai transaksi keuangan perusahaan dalam satu pribadi tertentu. Nah, jadi jurnal ini singkatnya itu untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis dan bertujuan untuk pendataan. Itu. Next, masuk ke buku besar utama. Buku besar utama adalah kumpulan akun-akun yang sejenis yang telah dicatat dalam jurnal khusus maupun jurnal umum. Bentuk-bentuk buku besar, bentuk T, sederhana, bentuk kontrol, bentuk saldo tunggal, dan bentuk saldo rangkap. Nah, jadi buku besar utama ini itu dia berisi kumpulan akun-akun dari suatu perusahaan sama pribadi akuntansi tersebut dengan tujuan untuk mencatat transaksi-transaksi yang bersifat sejenis. Contoh buku besar. Lanjut, masuk ke neraca saldo. Neraca saldo, trial balance. Pengertian neraca saldo adalah sebagai suatu daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis, sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Nah, jadi neraca saldo ini kalau kita jelaskan dia singkatnya, yaitu berisi daftar dari seluruh jenis nama yang sesuai dengan kode akun serta saldo total dan disusun secara sistematis. Dia itu neraca ini dia kayak berisi daftar. Contoh neraca saldo CV Amijaya. Lanjut, kertas kerja. Pengertian
pengertian kertas kerja adalah kertas-kertas yang dikumpulkan atau dibuat selama proses pemeriksaan yang meliputi semua bukti pemeriksaan yang telah dikumpulkan oleh auditor untuk memperlihatkan pekerjaan yang telah dilaksanakan, metode dan prosedur pemeriksaan yang diikutinya, serta kesimpulan yang dibuatnya. Jadi kertas kerja ini kalau bisa diartikan itu dia berisi berbagai catatan yang diselenggarakan oleh auditor mengenai proses audit yang ditempuhnya dan memperlihatkan pekerjaan yang telah diselesaikan. Yaitu berisi berbagai kertas yang sudah dikumpulkan oleh seorang auditor. Singkatnya seperti itu. Contoh. Nah, ini adalah kertas kerja ini. Laporan keuangan. Contoh. Nah, jadi laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, laporan keuangan ini yaitu catatan atau uraian mengenai kondisi keuangan perusahaan dalam periode atau jangka waktu tertentu. Yaitu laporan keuangan ini dia itu berisi kondisi keuangan. Ya. Untuk menggambarkan kinerja perusahaan itu bagaimana dia, apakah untung atau rugi. Lanjutnya kita masuk ke jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Jadi jurnal penutup itu jurnal ini dibuat di akhir periode. Jurnal yang diterbitkan atau dibuat di akhir periode akuntansi untuk menutup akun-akun nominal sementara. Contoh seperti ini. Debit dan kreditnya kalau bisa dilihat ini balance. Ya, neraca saldo. Neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo setelah penutupan adalah neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan untuk memastikan bahwa jumlah saldo yang ada di buku besar benar-benar seimbang atau balance. Nah, jadi neraca saldo ini neraca yang dibuat setelah penutupan dengan tujuan utamanya untuk memeriksa kebenaran dan keseimbangan jumlah kredit dan debit. Jadi untuk dia itu periksa apakah debit kredit dan debitnya balance atau tidak. Dan neraca ini dibuat setelah penutupan pastinya. Dua seimbang kreditnya dan debitnya seimbang atau sama rata dia. Kita masuk di jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikkan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Jadi jurnal pembalik itu jurnal untuk membalik jurnal penyesuaian untuk menimbulkan atau membuat akun neraca. Nah, jadi jurnal ini jurnal pembalikan. Jadi dia membalik jurnal penyesuaian supaya dia itu bisa menimbulkan atau membuat akun neracanya. Oke, ini contohnya. Ya, jadi sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Dan kita sudah sampai di akhir presentasi. Sekian, terima kasih. Dan materi ini saya rangkum dari berbagai sumber di internet. Dan selamat malam. Ya.
Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton.